Selamat datang di Dialog Positif, episode spesial di Melbourne dan kedatangan bintang tamu yang super keren banget dan pertemuannya juga nggak menyangka ya dan gonna be fun. I hope so. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mbak Sekar Sari. Yeay, betul ya Sekar Sari kan namanya kan? Ya oke. Terima kasih Kang Abu. Anyway, pertama-tama mungkin kalau nggak salah ataupun mudah-mudahan tepat, happy birthday kemarin baru ulang tahun ya. Oh iya. Ya, maaf ya aku Terima agak-agak kasih. stalking. Karena aku harus Riset lumayan dulu pasti ya. harus mengenal dulu siapa yang akan aku ajak bicara gitu. Oh iya. Happy birthday Mbak Sekar. Anyway, Terima kasih Atur Nuhun. saya nggak mau nyebutin umurnya karena kita nggak beda jauh ya. Oh iya pastinya. Tapi yang jelas saya lebih muda dari Mbak Sekar. Oh gitu ya. Apa di birthday kali ini kalau boleh disampaikan dalam beberapa kalimat apa nih meaning dari new birthday kali ini? Semoga dimudahkan, dilancarkan, diberkahi di setiap langkah, diberikan kedamaian hati, fokus dengan apa yang ada di depan kita satu persatu dan ya misinya terlaksana gitu. Asik ya. Pokoknya lebih belajar gimana caranya present lah ya. Iya, Apa yang di depan kerjain aja Betul, dulu ya. betul. Jangan sibuk sama yang nanti gitu ya. Oke, anyway, nanti Mbak Sekar akan memperkenalkan dirinya supaya lebih detail. Mungkin udah terkenal sih sebenarnya dan ada satu hal yang sangat menarik. Pertemuan kita diawali dari DM ya. Iya betul. Iya, Itu iya. lucu banget. Jadi satu pagi saya lagi jalan di Kensington, jalan pakai celana pendek lagi ya. Yang Mbak Sekar sering ngelihat saya di Tiga Fakir dengan kejaiman yang gak jelas ya. Terus ngelihat pakai celana pendek. Tadinya katanya mau teriak-teriak tapi takut norak. Jadi akhirnya nge-DM. Habis itu saya dapat DM, Kang Abu gini. Ya ampun, satu suburb di Kensington ya. Terus akhirnya kita DM-an, kita kontak-kontak dan ternyata ini calon PhD. Sebentar lagi akan beres PhD. Jadi ini Amin. saya kan PhD newbie lah ya. Ini kalau ini udah mau selesai nih Mbak Sekar gitu. Dan akhirnya kita bisa ngobrol. Mbak Sekar ini aktris, dancer, dan lagi meneliti tentang indigenous intercultural Buddies. Wah, indigenous intercultural buddies apa sih dan gimana sih kita cek and recheck tentang apa yang lagi diteliti. Mungkin pertama dari boleh introduce dulu Mbak Sekar nih siapa dan apa ya. Siapa dan apanya penting. Silakan Mbak. Oke, saya pendengar Tiga Fakir, pendengar diskusi positifnya juga Kang Abu sama Pak Wayan Mustika. Jadi ngerasa familiar gitu sebenarnya ya waktu itu dengan apa yang biasa didiskusikan sama Kang Abu gitu. Terus ya itu kayak suatu pagi tiba-tiba minggu pagi mendung-mendung terus ada Kang Abu lagi jalan sambil ketawa-ketawa sama adanya kalau nggak salah tuh kayak absurd banget nih gitu. Terus kayak ini harus di DM sih ya. Harus di DM. Terus ya karena memang sekarang lagi meneliti tentang seperti yang disampaikan tadi ya oleh Kang Abu. Jadi saya sedang meneliti tentang film tari gitu, film tari Indonesia. Dan yang menjadi fokus saya ini adalah film-film tari yang didiskusikan, yang dibuat oleh Mas Gari Nugroho gitu. Jadi ada 5 film tari yang mereka ini didistribusikan secara luas gitu di sejumlah pemutaran internasional, baik di festival maupun di sejumlah bioskop gitu. Jadi saya berbicara tentang bagaimana tubuh-tubuh indigenous, karena film-film tari ini diproduksi oleh tubuh-tubuh indigenous Jawa dan Bali khususnya, karena yang terbaru kemarin adalah film Samsara kalau pernah dengar. Jadi itu adalah film tari terbaru yang disutradarai oleh Mas Garin dengan kolaborator yang luar biasa gitu. Jadi kalau boleh memberi ilustrasi misalnya adalah musiknya nih, musik dari gamelan Yuganada yang dikompos oleh Iwayan Sudirana dan juga musiknya Gaber Modus Operandi. Jadi itu musik elektronik gitu. Terus film ini ada film bisu, silent film. Jadi sepanjang film ini diiringi oleh gamelan Bali dan juga musik elektronik.
Terus jadi komunikasi verbal ini sangat terbatas, nggak ada gitu bahkan. Terus tari-tariannya juga menggunakan tubuh-tubuh Bali, tari-tari Bali, vocab geraknya gerak Bali dan juga kontemporer tapi yang berakar juga dari tradisi Bali dan juga Nusantara gitu. Jadi ada tari tradisi, elemennya ada tari kontemporer gitu, tapi tubuh-tubuh indigenous. Jadi kalau berbicara tentang indigenous, memang definisinya kalau secara umum. Ya, pendek pengetahuan saya indigenous itu kan sesuatu yang lokal banget, origin banget gitu. Tapi gimana? Mungkin boleh dijelasin lebih dalam? Kalau di konteks Australia, indigenous nih punya posisi yang sangat khusus gitu, karena kan Australia adalah tanah jajahan gitu. Jadi refernya untuk ke masyarakat aborigin gitu yang mengalami penjajahan langsung gitu. Jadi indigenousnya tuh aborigin gitu. Kalau di Indonesia kalau dibilang ya maksudnya kita sama-sama jajahan ya. Kita mengalami penjajahan juga, tapi posisi indigenous di sini adalah lebih dekat pada makna bukan karena dijajahnya, tapi lebih ke kita punya banyak sekali etnisitas, punya adat gitu. Jadi saya refer ke situ, indigenous kita adalah keberagaman etnisitas kita gitu. Jadi makanya di Jawa ada tari Jawa, di Bali ada tari Bali gitu. Dan tari ini kan nggak sekedar tubuh yang bergerak mengikuti musik gitu. Tapi adalah satu bentuk bahasa tentu saja dan cara berkomunikasi. Jadi kalau berbicara tentang gerak tubuh di Indonesia, itu tuh nggak cuma berbicara tentang produk seni gitu, tapi juga yaitu medium untuk mengekspresikan diri, medium untuk bersyukur, medium sebuah ritus gitu. Jadi cakupannya luas sekali, dan karena itu saya juga pengen membaca lagi gitu. Kalau dulu tuh kan memang bagian dari ritual panen, ritual kematian, ritual kelahiran, pernikahan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih ketika tarian-tarian ini diolah di hari ini gitu ya? Misalnya dengan medium film gitu. Iya. Soalnya gini Mbak, banyak orang yang agak tidak mengerti tentang bedanya budaya dan produk budaya. Ya kan? Sekarang kalau orang ngomongin budaya tuh ngelihat tarinya. Betul nggak? Padahal tari itu kan produk budaya. Gitu kan? Di rootsnya bukan masalah tariannya apa, tetapi konteks budayanya ini kan yang agak lebih dalam kan sebetulnya kan. Betul. Kayaknya aku baca juga dari apa yang kemarin aku stalking. Tentang bagaimana tubuh berbicara gitu kan. Mbak sekarang bicara tentang ya how our body talk lah, quote and quote gitu ya. Cuman sebelum pengen masuk lebih dalam gitu ya, kenapa sih memilih ini? Apa yang mendasarinya? Dan maksud aku starting point kenapa kayaknya aku pengen ditari, memilih jadi aktris, memilih jadi dancer, itu lebih ke bahasanya lebih ke how to finding passion. Gitu Mbak. Oke, menarik. Ini ngobrol sama orang yang biasanya ini ya, membantu menemukan passion ya. Kan hari ini aku lagi jadi pembelajar. Curang sih ini kan. Saya mau tanya banyak malah ditodong pertanyaan ya. Jadi kalau ya perjalanan sampai titik ini nih saya rasa beneran ngerasa terberkahi banget gitu ya. Jadi kayak ngerasa in a way dituntun gitu dari perjalanan apa ya? Ya banyak perjalanan gitu. Karena kalau berbicara tentang kuliah gitu, misalnya dulu aku S1 kuliahnya tuh HI, hubungan internasional. Di UGM kan? Di UGM, terus S2 itu seni tari. Itu mulai ke seni tari itu di S2? Dulu sebenarnya waktu S1 tuh juga udah ambil isi ya gitu, yang fokus ke seni gitu ya. Tapi ya biasalah kayak orang tua kayak masih banyak kekhawatiran ya kalau pure seni gitu-gitu tuh kayak yang terus kayak. Tapi juga di HI karena aku punya ketertarikan bahwa waktu itu tuh udah percaya bahwa seni, budaya itu tuh bisa membuat orang saling belajar gitu. Terus juga
udah percaya juga bahwa aku pengen belajar tentang diplomasi budaya gitu. Jadi openingnya di HI ya? Iya. Jadi udah tertarik. Walaupun saat kuliah saat itu tuh belum ada mata kuliah yang fokus ke situ ya. Sekarang udah ada. Jadi kalau yang mau daftar HI UGM, jadi kayak udah ada. Sekarang udah mulai dibahas lebih serius gitu. Terus kayak yang nah terus makanya S2 itu ambil itu tadi ya, mungkin kayak tarikannya udah ke situ mulai. Jadi kayak dan S2-nya juga di Eropa. Iya di Eropa. Jadi dapat beasiswa dari Erasmus Mundus itu, jadi kayak konsorsium yang jadi dia ada 4 universitas yang terdiri dari 4 universitas yang unggul di seni tarinya gitu. Jadi di NTNU. Spesial seni tari. Iya, di Indonesia nggak ada. Kalau jurusan yang fokus sama seni tari ada, tentunya ada beberapa, kayak ada ISI Jogja, ISI Bali, Padang Panjang gitu banyak yang fokus jurusan tari itu udah ada. Tapi kalau ini adalah jurusan yang didesain oleh Uni Eropa gitu, Erasmus Mundus, yang terdiri dari NTNU di Norwegia, terus di University of Blaise Pascal di Clermont-Ferrand di Perancis, terus di University of Szeged, Hungaria, dan Roehampton University di UK gitu. Jadi sempat muter-muter di situ. Iya. Wah, seru banget sih. Lumayan jadi ahli packing ya. Dikit-dikit pindah gitu. Oh, ya. Jadi skill yang nambah skill packing gitu ya. Gitu. Iya. Mungkin sebentar lagi di hire Tokopedia. Oh, gitu. Untuk ngajarin packing ya. Oke. Anyway, nah udah tuh. Jadi pas nemuin kayaknya tari gue banget gitu. Kayaknya tari ini my way gitu. Sebenarnya kalau nari sejak kecil sih. Emang suka dari kecil? Udah suka dari kecil. Iya, jadi dari kecil tuh ikut nari terus. Baik yang di sanggar yang deket rumah maupun kayak kalau ambil ekstra kurikuler di sekolah tuh selalu ambil yang tari gitu. Oke. Terus ya kayak yang lain, mungkin kayak yang lain tuh kalau pelajaran nari kayak males-males. Aku tuh kayak it's me gitu, kayak seneng banget pas gitu. nari tuh dapat gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus tapi belum kepikiran tuh untuk kayak mau meriset tari atau karena kayak dulu kan taunya kalau karya ilmiah remaja tuh kan risetnya kayak serius-serius gitu ya, kayak apa kecambah atau elektronik gitu Iya. Gitu. Ya fisika biologi gitu ya. Terus jadi kayak belum kepikiran ke situ sih. Terus di akhir kuliah kuliah S1 gitu saya terlibat di sebuah proyek riset yang diinisiasi oleh KITLV Belanda bekerja sama dengan LIPI saat itu. Nama proyeknya adalah Recording the Future gitu. Jadi itu keliling di 8 titik di Indonesia untuk mewawancarai tentang kehidupan sehari-hari. Di situ tuh saya sadar bahwa knowledge tuh beneran ada di mana-mana gitu. Dari kehidupan sehari-hari, bener dari satu titik itu tuh kamu bisa ngulik banyak sekali layer gitu. Mau sejarah, mau dari baju yang dipakai oleh seseorang hari itu tuh kayak itu tuh nggak cuma gitu aja gitu. Ada historinya, ada kondisi sosial ekonomi, knowledge, akses terhadap knowledge dan lain sebagainya. Jadi itu tuh kayak mendorong saya bahwa beneran ya kayak kita tuh bisa follow up apa yang menjadi curiosity kita gitu. Terus dan itu beneran salah satu proyek yang sangat menginspirasi saya gitu saat itu. Terus itu kayak aku emang beneran mau ngulik lebih dalam tentang tari gitu. Terus makanya apply untuk Choreo Mundus nama program S2-nya itu. Terus ya udah di situ sih. Dan juga kayak along the way nggak tahu ya kayak beneran ditunjukkan gitu, kayak ya bahkan kayak sejumlah pengalaman spiritual gitu menunjukkan bahwa kayak ya tari gitu, kayak nari. Walaupun sampai sekarang mungkin ada beberapa question yang aku nggak tahu ya kayak atau belum ada follow up gitu, perlu atau enggak gitu. Kayak misalnya ada pengalaman ya sejumlah, karena bapak saya tuh lumayan
let's say klinik gitu ya. Terus jadi tuh kayak ya ada beberapa experience gitu yang kayak yang leading untuk kayak ya emang di situ gitu loh. Oke. Gitu sih. Makanya nah terus karena ya udah tari terus acting itu mulainya tahun berapa ya? Mungkin 2009, 2010 gitu waktu kuliah 2009, 2010. Dan anyway pernah dapat penghargaan. Iya. Di film City ya? Iya. Oh, itu tuh tahun berapa tuh? Itu 2014. Oke. 15 gitu lah. Oke. Jadi kayak berawalnya film-film pendek bikinan teman-teman gitu. Tugas kampus gitu. Terus aku sempat juga jadi news presenter gitu Kang. Terus apa ya? Ya jadi beneran explore beberapa hal juga sih. Nah di yang film itu setelah yang film City ngerasain produksi yang cukup intens gitu dan puji syukurnya waktu itu juga dapat achievement gitu tuh ngerasain juga kayak yang oh bisa ya gitu kayak maksudnya karena aku tuh tipikal orang yang nggak pede gitu. Oh gitu? Nggak pede banget. Jadi kayak dari tapi kan nari itu kan pasti maksudnya show. Iya tapi waktu awal nari tujuannya bukan show. Oke. Emang bukan show sih kayak I love to do that gitu. Oke. Aku ngerasa apalagi tari yang awal aku pelajari adalah tari Jawa ya, tari klasik Jawa, tari klasik Yogyakarta itu menurutku sangat meditatif gitu. Kayak, keren. Jadi tenang gitu. Jadi perform tuh bukan goal sama sekali bukan goal gitu. Iya. Malah kayak misalnya waktu jadi news presenter terus kayak nge-MC di beberapa event perhelatan gitu tuh itu jadi salah satu terapi gitu ya untuk kayak being present like in front of audience gitu-gitu. Iya. Tapi film City itu adalah salah satu karya yang aku ngerasa beneran kayak aku suka kerja kolaboratif kayak gini gitu. Terus dan mediated. Dalam artian filmmaking tuh kan ada proses di balik layar gitu loh. Iya. Terus di balik layarnya jauh lebih ribet. Iya. Terus, jadi kayak it give me space gitu loh untuk nggak langsung di depan semuanya gitu. Iya. Jadi bertahap. Iya, bertahap gitu ya. Terus jadi istilahnya nih kalau misalnya filmnya di screening aku bisa sembunyi kalau aku malu dan takut gitu loh. Aku baru realize bahwa ternyata ada aktris yang nggak terlalu pede tampil di depan layar publik gitu misalkan, tapi memang mungkin karena di belakang atau hanya di dalam scene gitu ya. Tapi mungkin untuk ngomongin tentang konteks show itu juga ada nervousnya gitu ya. Aku baru menyadari itu gitu. Iya. Karena kan aku di entertain lama. Dan aku termasuk banci tampil sih. Gitu. Show banget sih kalau Kang Abu kan kayak beneran ngajak ngobrol audiens gitu-gitu kan. Jadi kayak itu hebat sih ya. Kayak wow. Iya. Oke, nice. Anyway, tadi ada satu punchline yang sangat dalam buat saya adalah menari itu meditatif. Nah, sekarang sementara kalau kita bicara meditasi itu kan sekarang lagi happening banget ya, kayaknya around the world lah ya. Mindfulness itu sekarang udah jadi kata-kata yang dalam tanda petik agak toxic positivity juga sih ya, gitu ya. Kenapa bisa nyebut bahwa menari itu adalah meditatif tuh gimana Mbak kaitannya? Kalau berbicara tentang tari Jawa, tari klasik Yogyakarta tuh itu menurutku kelihatan banget sih ya. Walaupun kita bergerak, tapi geraknya tuh sangat pelan. In some point sangat pelan. Ada banyak jeda-jeda untuk diam bahkan. Kayak makanya biasanya diawali dengan duduk bersila, terus nanti ada sembah gitu. Dan itu tuh ada momen-momen jeda yang kamu beneran diam gitu. Itu kalau dalam konteks tari Jawa. Terus gerakannya sangat pelan dan yang menurutku juga sangat menunjukkan kualitas meditatif ini adalah musiknya ya, musik gamelan. Yang mana musik gamelan ini nih, kalau menurutku ketika kamu nari Jawa nih kamu harus banget dengerin musiknya. Yang mana kadang tuh musik gamelan itu tuh nggak
let's say not always on beat, yang ketukannya tuh pasti pas gitu. Kadang tuh ada nada yang menggantung, ada yang terjeda gitu. Terus kayak misalnya gong tuh kayak gongnya tuh kayak nggak gong gitu, kayak gong gitu kayak misalnya. Jadi panjang gitu iya, ya. panjang dan ada dengungnya gitu-gitu. Itu tuh akan sangat mempengaruhi juga kayak cara kamu menggerakkan tubuh gitu. Jadi kayak beneran harus connect, of course harus fokus untuk mendengar gamelannya gitu. Terus kayak seberapa pelannya tuh beneran harus dirasakan. Rasa tuh adalah salah satu konsep dan teori yang sangat dekat dengan tari Jawa. Ada wiraga, wirasa, wirama ya. Wiraga, wirasa, wirama. Raga tuh ini, iya, raga. Rasa tuh dalamnya, rama tuh irama. Irama, gitu. iya. Jadi itu kalau di tasawuf ada namanya taholi, tahali, tajali. Oh, oke. Oh, itu connect banget tuh. Jadi taholi itu kosongin, tahali itu diisi, tajali itu nyawiji. Oh, iya. Kan selalu si Trinity itu selalu ada kan ya. Jadi wiraga, wirasa, wirama. Iya. Wah, got the point. Dan juga ada itu sawiji, sengguh, oramingkuh. Nyawiji itu menyatu. Nyawiji, sengguh, sengguh tuh juga fokus gitu ya. Kayak tatak, tetek gitu. Sama. Jadi ya memang kayak kembali ke diri gitu. Terus oramingkuh tuh ya nggak tergoda gitu sama apa yang ada di sekitaran gitu. Makanya tari Jawa itu lebih ke dalam sih kalau aku ngerasanya ya. Itu kalau dikemas dalam satu kata, Mbak, dalam perspektif tradisi Islam, itu namanya khusyuk. Itu tuh khusyuk. Interesting. Khusyuk itu dalam satu kata bahwa tubuh adalah tumak ninah, nggak ngapa-ngapain. Khusyuk itu jiwanya nggak bergejolak gitu. Jadi kalau mau lebih dalam lagi ini disatuin, namanya sholat. Wow, dan sholat itu juga gerakan ya? Oh iya. Iya. Sholat itu kan connecting. Jadi maksudnya kenapa aku kaitkan ke situ, bahwa aku jadi ingat tentang kalau pernah ngelihat tariannya Rumi yang muter-muter. Iya. Gitu ya. Jadi ini dalam satu perspektif ya, mungkin nanti Mbak yang lebih banyak meneliti gitu, bahwa semua gerakan tari itu bukan diciptakan tetapi dialirkan. Jadi kayak kenapa tangan begini tuh bukan tangan pengen menggini-giniin, tapi at some point ketika dia terhubung dengan, kalau bahasanya tiga fakir tuh aku satu dan aku duanya, tubuh tuh hanya mengikuti gerakan yang diperlukan untuk menjadi sebuah gerakan itu gitu. Interesting. Gitu loh, Mbak. Nah, yang menarik adalah ketika orang melihat dari luar gerakannya, yang dicontoh gerakannya. Bukan connectingnya gitu. Iya. Akhirnya kalau pinjam dari bahasanya Siti Jenar, ini tuh cuman sembah raga tapi tidak sembah cipta dan rasa. Akhirnya sih kalau ngomongin dalam konteks tarian, mungkin hanya ngikutin koreonya, tapi ruhnya nggak ikut gitu. Itu dia. Iya, itu dia juga yang sedang aku coba eksplorasi juga ya, Kang. Karena maksudnya bagus sih untuk misalnya kayak mempraktekkan sejumlah tari-tari yang ada sekarang. Misalnya tari Jawa yang ada sekarang tuh kayak it's very good gitu. Kayak it's set of movement yang memang sudah di koreo sedemikian rupa dengan hitungan atau dengan kayak misalnya bentuk-bentuk matematis yang menarik, itu sangat baik juga. Tapi juga menurutku perlu juga untuk dieksplor lagi juga, kayak bahwa prinsipnya nih nggak cuma digerakkan gitu, tapi juga kayak value-value yang ada di situ gitu. Betul. Kayak misalnya konsep banyu mili, mengalir, itu tuh juga ada dalam konsep tari Jawa ya. Gitu. Kayak ada. That's why it's meditatif gitu. Dan kalau follow up tadi apa yang Kang Abu bilang ya tentang menari adalah mengalirkan. Kalau mau lebih dalam lagi statement ini, mungkin ini akan aku jadiin judul sih. Menari adalah ibadah. Konteksnya adalah pengabdian gitu. Karena konteksnya adalah bagaimana si tubuh mengikuti aliran itu kan tergantung bagaimana. Ya kalau kita ngomongin antara Tuhan dan hamba sebagai dalang dan wayang. Wayang tuh nggak berhak ngapa-ngapain kecuali mengikuti dalang gitu. Dan menari itu adalah bagaimana seseorang hanya diam mengikuti sang dalang untuk mengayunkan semua apa yang ingin dialirkan gitu. Iya.
Ini aku sekalian mau nanya sih ya Kang. Iya. Karena yang aku tahu juga Kang Abu kan udah belajar ya interfaith, macam-macam keimanan dan ruang-ruang spiritual gitu. Jadi dan juga tadi Kang Abu nanya tentang nari meditasi itu gimana gitu. What I experience juga, jadi waktu itu saya ikut namanya artistic meditation retreat gitu di Thailand. Jadi kita tinggal di sebuah wihara gitu. Jadi di situ tuh tugas kita meditasi sama bikin seni gitu. Meditasinya of course dimulainya dari beberapa bulan sebelumnya yang rutin hariannya. Terus tapi yang di situ tuh yang kayak intensifnya gitu, kayak yang sehari 4 jam in a row gitu-gitu. Terus, nah itu yang menarik juga waktu itu tuh ketika aku meditasi, yang saat itu in a way, in some point kayak awalnya guided meditation gitu. Terus, nah di beberapa kali meditasi, aku tuh jadi nari. Terus, that's why I believe that nari itu meditasi. Dan aku pun saat itu tuh kayak kaget kayak yang, kok bisa ya? Kok bisa kayak gini ya? Tapi maksudnya it's so real, like the guidance for moving my body gitu. Terus juga dan juga kayak awalnya tuh aku sampai kayak ngetes kayak ini aku tutup mata. Di saat teman-teman yang lain tuh pada meditasinya tuh sambil duduk bersila gitu kan. Terus aku nih awalnya tuh saya takut nabrak teman-teman yang lain gitu loh. Terus pas awal-awal tuh kadang saya masih buka mata gitu loh karena takut nabrak. Terus tapi kayak di masa yang lain lagi tuh kayak beneran oke, aku percaya tubuhku. Terus beneran lo nggak nabrak, kayak bisa kayak nemu tempat yang kemudian bisa lebih akomodatif gitu untuk gerakan-gerakan gitu. Terus jadi kayak ya itu kayak kok bisa ya gitu. Terus waktu itu makanya kan ada sesi diskusi ya sama mongnya gitu untuk kayak kok bisa ya, terus kan waktu itu kayak masih lebih muda dari sekarang ya, kayak masih pertanyaan kayak apa reinkarnasi penari ya gitu-gitu kan. Terus kayak mungkin nanya kayak terus kenapa kalau jadi kayak yang apakah ini mengubah purpose-mu di hidup ini gitu kayak iya juga sih, kayak it doesn't matter ya, cuma kayak what do you think about it Kang Abu? By the way ini it's nggak apa-apa. Oke. Anyway, bicara tentang itu kita nggak mungkin ngomong 1 jam 2 jam. Anyway, kita akan bahas itu ya lebih dalam after ini gitu. Tapi poinnya gini Mbak, kalau boleh saya ngelihat dari satu perspektif bahwa kita bicara dalam konteks teologis dulu aja ya, bahwa kita semua adalah dalam perspektif teologis itu kan ada Tuhan, ada hamba. Kalau saya pinjam dalam tradisi Islam itu ada kalimat bahwa jalan kembali ke Tuhan sejumlah ruh yang ditiupkan. Jadi setiap ruh tuh punya barcode sendiri. Setiap barcode itu punya jalannya sendiri, punya caranya sendiri. So in a way saat kita menemukan jalan itu, dan jalan itu nggak bisa dipakai sama orang lain. Dan yang menarik adalah untuk menemukan jalan itu, at some point kita perlu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi pada kegiatan ritual, at some point, at the end of the day, kita akan menemukan sesuatu yang sangat nyaman dan itu hanya berlaku untukku. Makanya guided itu biasanya cuma practicing awal, terakhirnya do it your own way. Gitu. Makanya outputnya mau melalui gerakan tari, mau melalui keluar dengan nyanyian, mau melalui dengan art lukisan, mau apapun, itu kan adalah expression of God Himself sebetulnya. Iya kan? Kalau kita bicara the art kan bahwa seniman paling agung tuh Tuhan kan, sebetulnya kan. Dan kalau kita bicara dalam konteks esensial kita adalah kita kan hanya ingin dialirkan bahwa betapa agungnya sebagai arsitek besar untuk mewujudkannya dalam bentuk kita ini gitu. Dengan Bhaskar melalui tariannya. Ya saya ada di dunia entertain misalnya seni sulap misalnya gitu ya. Konteks magic untuk melakukan sebuah apapun itu juga adalah dengan caranya gitu. Jadi
saya rasa kita akan menemukan jalan itu masing-masing dengan kenyamanan dan barcode-nya masing-masing dan ekspresinya itu very beautiful sih, Mbak. Itu sih poinnya. Ya, terlepas kalau kita ngomongin regression di past experience itu dulu penari lah atau apa, itu long way lah ya. Karena past experience dalam perspektif banyak perspektif juga memengaruhi iya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah ketika aku melakukan itu aku benar-benar menemukan diri gitu. Itu poin yang sangat luar biasa gitu. Karena contoh ya, Mbak Sekar mengalami meditatif dengan cara menari gitu. Terus saya pengen nyobain atau pengen ngerasain dengan cara itu, saya juga gak akan kena juga. Karena itu caranya Mbak Sekar gitu. Dan itu nggak bisa di copy paste. Nah, yang menarik Mbak, ini yang menarik ya, aku lanjutin sedikit. Orang tuh ngelihat caranya, tapi nggak ngelihat terhubungnya. Jadi dianggap dengan cara itu, oh aku mau menemukan. Nggak bisa sih sebenarnya. Makanya sebetulnya kenal dulu, terhubung, baru tercipta gerakan. Makanya kalau pinjam dari perspektif Nabi Muhammad, gerakan sholat itu ada setelah beliau usia 53 tahun. Setelah beliau terkoneksi, baru gerakannya ada. Bukan gerakannya ada dulu, baru terkoneksi, bukan. Yang nyampe ke kita sekarang kadang-kadang gerakannya dulu, koneksinya enggak gitu. Makanya yang saya research Mbak, ini saya banyak meresearch orang Islam di Indonesia. Tuh rata-rata begitu Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, 4 rakaat ya. Berarti kan nggak terkoneksi ya. Artinya kenapa dalam tradisi Islam justru terhubung dulu dengan bersyahadat baru sholat kan? Artinya bersaksi baru terhubung. Nah, gimana kita mau terhubung kalau nggak bersaksi gitu? Nah, balik lagi bahwa ketika Mbak Sekar tadi mengalami itu adalah persaksiannya Mbak Sekar dengan output goals, konteks bahwa si ekspresinya tuh bentuknya adalah tarian. Dan tarian itu adalah tarian yang jujur, tarian yang beneran bukan ditari-tariin. Tapi itu adalah penyatuan sih gitu. Itu sih dalam perspektif saya sih. Iya sih, maksudnya I feel really connected. Itu jelas dan it's really magical. Kayak beneran apa ya? Kayak merasa kalau pas kayak gitu merasa lebih peka juga ya. Jadi kayak, ya sebenarnya ada banyak sekali curiosity untuk follow up di situ ya. Tapi kadang tuh kan apa ya, kadang belum berani juga untuk open up this experience atau kayak diskusinya gimana ya gitu-gitu. Mulai dari titik yang mana ya untuk mendiskusikan ini. Kayaknya mulainya gitu, dari sekarang sih. Iya makanya ini kayak Lakang Abu nih. Ini bakal ada orang yang mendengar dengan same frekuensi, dengan same experience, dan akan menjadi sebuah konteksnya yang disebut community lah gitu ya. Kan menariknya di situ Mbak. Karena boleh jadi ada orang yang sekarang mengalami yang nggak mau cerita, denger ini, dan akhirnya saling terhubung satu sama lain. Ya kan jadi saling bisa sharing gitu loh. Ya kayak saya ya, kayak tadi dengerin aja terus kayak tahu-tahu ketemu Kang Abu dan duduk bareng gini nih kayak wow, oke. Itu kan ya balik lagi lah ya, kita mengalir lah gitu poinnya. Anyway, aku balik ke pengalaman meditatif tadi gitu. Apa yang merubah Mbak Sekar before after setelah mengenal tari lebih dalam, yang changing life tuh apa sih? Kalau mengenal tari lebih dalam, jadi after meneliti terus wah it changed a lot gitu loh, apa? Ya bahwa it's really connected gitu, kayak kayak misalnya tadi agak follow up dikit ya yang mungkin belum utuh gitu, kayak kenapa risetnya jadinya film tari gitu ya, karena ya sebenarnya sesimpel kan aku suka tari, aku suka film gitu. Itu film tari itu film tahun berapa? Jadi film yang pertama itu Opera Jawa tuh 2006. Itu jadi ada apa, serial? Ada, bukan serial tapi beda tahun, jadi not really connected gitu, tapi memang adalah salah satu bentuk kayak genre gitu yang diproduksi oleh Mas Garin. Mas Garin kan bikin banyak film ya. Nah ini ada kelima film ini adalah yang
film tari gitu. Jadi memang menggunakan elemen gerak tubuh. Tapi judulnya beda-beda. Beda-beda. Tapi diklasifikasikan sebagai film tari gitu. Iya, Oke, aku mengklasifikasikan sebagai film tari. Mungkin kayak Mas Garin sendiri kayak ada salah satu film namanya Memories of My Body gitu. Dia mungkin nggak mengklasifikasikan ini film tari. Gitu. Tapi menurutku itu film tari. Karena kalau elemen geraknya nggak ada itu akan beda gitu. Jadi memang film ini adalah menggunakan tubuh yang bergerak sebagai elemen utamanya untuk menarasikan cerita, dan juga nggak cuma menarasikan cerita sih, menurutku yang penting adalah untuk transfer the energy gitu. Transfer the energy. Iya, menurutku gitu. Kayak transferring itu tadi kayak di Jawa ada konsep rasa gitu. Itu berhasil ditransfer melalui medium film gitu. How to transfer this kind of energy gitu melalui film gitu ya. Karena misalnya di Bali juga ada konsep wiraga, wirasa, wirama bersama, dan juga ada konsep taksu gitu. But how to transfer this concepts yang kadang kita tuh ngerasa ini tuh konsep yang rasa udah titik gitu loh, taksu udah titik gitu, kayak misalnya kok kamu perform bisa segitunya, kayak kan sering ya kalau beberapa performance yang kita tonton tuh kayak kita merinding, kita ngerasa kayak magical banget gitu, kita ngerasa gitu, apalagi dalam konteks live performance gitu ya. Nah, tapi mungkin nggak sih ini tuh ditransfer melalui medium film, and how gitu. Terus dan apa sebenarnya itu rasa taksu dalam konteks filmmaking gitu. Dan makanya aku kemarin juga interview banyak orang ya, filmmakernya, seniman-senimannya gitu, kayak bagaimana definisi itu terhadap mereka gitu, bener-bener berusaha untuk ngulik gitu loh Kang, karena terkadang tuh dan sering banget kayak misalnya, kok kemarin kamu tuh perform bagus banget ya, keren banget, itu gimana gitu, wah itu pakai rasa gitu, atau kayak kok bisa ya dia tuh keren banget gitu, terus jawabannya ya itu kayak wah itu rasanya tuh kuat banget ya gitu, tapi apa sih sebenarnya rasa itu dan how bisa dilatih nggak sih kayak gitu kan, karena ada yang ngerasa bahwa kayak ya itu tuh dari dalam, ya oke, dari dalam terus, tapi itu tuh sesuatu yang bisa kita latih atau enggak dan lain sebagainya kayak gitu. Aku pernah meneliti ini di kajian yang berbeda. Jawabannya selalu nyebelin, Mbak. Kenapa? Gak bisa diceritain. Iya kan? Terus jadi kayak itu rasa yang gimana, gak bisa, harus dialami, itu nyebelin banget gitu. Karena at some point ya, kalau kita bicara dalam konteks ini, si cangkang emang udah off sih. Gimana tuh? Si cangkang, aku 4, tubuh ini semua, ya kasaran kata udah nggak ada sih, quote and quote. Jadi dalam artian udah nggak ada di sini, artinya bahwa saat itu terkoneksi. Yang nari udah bukan Mbak Sekar gitu. Dalam tanda petik ya. Kita ngelihat dari sudut pandang yang ini gitu. Bahwa yang menari adalah total pure energy. So itulah kenapa yang mengalami biasanya susah nyerita. Iya. Karena pada saat dia melakukan itu, dianya nggak ada. Iya, bisa jadi gitu. Karena juga ini rada absurd sih memang ya. Tapi tapi mudah-mudahan dimengerti ya gitu. Karena juga yang menarik dari film-film yang aku riset ini ya Kang ya. Jadi ini adalah filmmaking yang menurutku aneh gitu. Mas Garin juga aneh ya, orang kayak kalau film-film itu kan ada skripnya ya. Tuh. Adegan-adegan, bahkan ada dialognya ya. Oke lah, ini nggak ada dialog gitu. Tapi tuh biasa. Aku inget banget tuh hari pertama syuting Samsara di Bali ya. Aku waktu itu kebetulan ikut syutingnya? Ikut syutingnya. Proses syutingnya? Untuk mengobservasi gitu. Bukan jadi main, aktris waktu itu? Oke. Jadi emang intentionally untuk mengobservasi prosesnya gitu. Terus kayak, Mas Garin ntar aku minta skripnya ya gitu. Terus kayak yang, oh iya boleh gitu. Terus Mbak No waktu dari tim kostum gitu kayak, dia kayak cuma gitu kayak emang ada gitu ya? Kayak gitu ya? Kayak emang ada gitu. Terus kayak, emang ada itu
Ada lah gitu. 1 halaman sinopsis. Dah Untuk aja. bikin film panjang. Yang biasanya skrip tuh tebel-tebel gitu. Ini segini. satu halaman. Terus kayak oke gitu kayak. Terus Mbak No lagi bilang dia, ini masih mending ada tulisannya 1 halaman. Film yang kemarin yang saya tanya 1 gambar dikasih. Jadi kayak terus gimana gitu. Terus kayak filmmakingnya gimana gitu. Terus iya. Terus ya setelah diobservasi lebih dalam lagi ya memang ada banyak sekali proses yang sangat intuitif dalam proses film tari karena again, maksudnya tubuh ini tuh menjalin koneksi dengan yang ada di sekitarnya sesama manusia pun yang bukan manusia gitu. Mau props, mau semuanya lokasi, lah. mau gunung. Jadi again yang aku bahas juga dalam risetku ini kolaborator nih nggak cuma manusia gitu. Yang kelihatan sebagai manusia iya, gitu benar. kan. Tapi kayak misalnya ada gunung Batur saat itu tuh kolaborator juga. Iya, gitu, iya benar. Filmmaking gitu. Terus, dan juga ya again dalam proses filmmaking ini jadi Mas Garin tentu punya notes gitu, adegan ini mau kayak gimana dan lain sebagainya. Tapi kayak misalnya di OP gitu tuh dia ngeliat dulu, oh ini mau aku bikin kayak gini ya. Jadi kayak live cooking. Dan ini jarang juga terjadi. Biasanya kayak udah prepare, very well prepared. Jadi di sini, jadi kayak beneran proses pembacaan dan untuk mengkoneksikan dengan yang ada di set itu tuh beneran terjadi gitu ya. Dan bahkan kayak Mas Garin pun ada di beberapa hal tuh dia tuh lebih kayak yang ngejagain gitu loh. Tapi ada banyak sekali hal yang dia tuh juga surprise dengan oh jadinya kayak gini gitu loh. So like dan itu yang menarik buatku adalah dalam konteks authorship gitu, karena kan kalau misalnya dalam sejarah film gitu kan ada yang menekankan pentingnya authorship gitu, kayak ya sutradara ini Tuhan gitu yang harus tahu semuanya sedetail-detail apapun itu gitu. Yang mana dalam konteks ini itu tuh kalau dalam konteks film tari ini tuh nggak top down gitu, tapi bottom up approach. Jadi kayak beneran dihargai nih pikiran, tubuh, dan rasa dan apa yang terjadi saat itu gitu. Jadi kayak ya in a way aku melihat ini juga kayak ini adalah praktis yang sangat demokratis gitu. Ya, impromptu banget. Iya. Dan beneran ada negosiasi proses kreatif dan negosiasi rasa ya. Karena beneran kayak yang aku dan percaya bahwa apa yang terjadi ya terjadi gitu. Ada belief di situ. Ya that's why karena itu juga ya yang membuat karya ini tuh walaupun again sangat minim bahasa verbalnya bisa diterima oleh audiens internasional yang kulturnya beda-beda. Tapi rasanya bisa dapat siapapun itu ya. Iya, transforming the energy. Gila sih. Karena gini deh, Kang Abu dari Bandung gitu ya, lihat tari Jawa kan belum tentu tahu ini apa sih artinya. Iya. Kalau kita mau ngomongin arti loh. Benar. Apa sih artinya? Nah ini tari Jawa, maksudnya tari yang dibikin di Jawa, dibikin di Bali gitu. Terus ditontonin sama orang Amerika, orang Eropa yang nggak tahu mungkin sebelumnya kultur ini gitu. Terus tapi kenapa bisa nyampe gitu-gitu? Aku ingat Mbak pernah ngelihat satu tarian di keraton Jogja. Bener tadi Mbak bilang, aku nggak ngerti, tapi aku bisa agak mata tuh agak bisa mau ngeluarin air mata gitu. Feel. Nggak ngerti tapi merinding. Ya merinding itu kan bahasa yang paling gampang lah ya untuk kalau ada sinyal masuk merinding gitu ya. Dan itu that's happening gitu. Dan aku ngelihat Mas Garin tadi bicara dalam konteks apapun ya full beneran rasa apa yang terjadi ini yang terbaik dan yang ingin disampaikan adalah bahasa rasanya. Iya benar dan di situ kan ada negosiasi ego ya. Kayak maksudnya of course kalau misalnya mau egoan kayak oh iya aku yang bikin ini aku harus tahu semuanya, tapi kan di situ yang terjadi nggak gitu. Justru kayak accommodating kejeniusan para seniman, para kolaborator dan tempat gitu.
So ya itu sih, dan menariknya juga ya ketika ini diolah menjadi sebuah medium yang melibatkan teknologi gitu ya, kayak oke, kalau live performance kita bisa merasakan energinya, tapi kalau lewat film gimana gitu. Jadi bahkan kemarin interview editornya gitu ya, ada namanya Mas Beck gitu, dia bilang kayak, oh Mas Garin tuh soalnya dia tuh nggak ngikutin prinsip editing yang continuity. Kan kalau editing kan kadang ada continuity ya, kayak misalnya. Oh itu continuity paling ribet sih. Iya kan, kayak sebenarnya. Kayak seolah-olah itu tuh satu adegan yang sama gitu, kayak misalnya ngangkat gelas gitu. Iya, continuity-nya harus gini, bajunya harus sama gini ya, oke. Terus jarinya harus gitu. Oh kalau Mas Garin tuh nggak pakai konsep itu gitu. Dia tuh pakai konsepnya continuity-nya rasa. Kayak continuity rasa kayak oke. Jadi kayak beneran gambarnya tuh bisa beda, adegannya bisa beda, tapi yang dijaga adalah kualitas rasa ceritanya gitu ya. So jadi kayak bagaimana pacing dan lain sebagainya. Jadi kemarin tuh benar-benar belajar sih untuk gimana meramu itu gitu. Tapi gimana itu another level banget sih ya Mbak ya. Gila ya. Iya sih. Maksudnya luar biasa. Aku ngerasa di film gitu tuh, maksudnya aku punya curiosity yang sangat besar dan memang ngerasa nyaman dan tapi ya gitu, kayak aku ngerasa kayak I need to learn more gitu, makanya aku ambil sekolah sekalian ini tuh untuk sekalian belajar gitu loh Kang. Benar. Untuk ya gimana sih gitu, karena ya aku percaya bahwa kayak misalnya acting gitu tuh, selain kita mengolah raga, kita tuh mengolah raga dan mengolah rasa dan how gitu. Karena kita sering banget ya, ada banyak teori acting dari luar ya, Meisner dan lain sebagainya gitu. Terus tapi aku penasaran juga sih, kayak emang kita nggak punya konsep dan teori acting di Indonesia gitu, yang mana kita tuh kaya banget drama tari gitu ya. Dan di situ pasti ada knowledge tentang how to move the body, how to move rasa. Yang mungkin belum diakademiskan kali. Betul, exactly. Ya kan? Exactly, karena ya berbicara kalau misalnya Barat itu kan mereka sangat ahli dalam mencatat, rapi mencatat, mengkonseptualisasi dan ya akhirnya terdistribusi knowledge-nya gitu loh. Betul. Nah makanya di situ tuh aku ngerasa kayak, ya aku pengen tahu juga kayak. Soalnya kebudayaan kita tuh sudah sangat tua, sudah sangat. Iyalah. Iya, makanya pasti ada gitu. Pasti ada knowledge tentang acting gitu. Tapi anyway, Mbak Sekar kan neliti film ya. Kalau nanti punya waktu dan ada kesempatan, boleh neliti tentang podcast. Actually, Tiga Fakir, dalam setiap episodenya nggak pernah ada yang namanya skrip. Serius. Tapi bisa sengalir itu ya? Wah, sadis sih. Jadi kalau ngomongin Tiga Fakir ya, kembali ke kenapa titik tengah perjumpaan kita adalah nonton Tiga Fakir. Tiga Fakir adalah satu podcast yang anyway 99% podcastnya memang nggak ada skrip sih. Kayak gini kan nggak ada skrip. Tadi aku nanya, kita mau ngomongin apa ya? Gitu. Karena mengandalkan intuisi aliran gitu. Anyway, balik lagi kalau ngomongin Tiga Fakir, kita duduk di ruang make up, Bang Dame, Mas Sony, saya. Kita ngomongin apa ya? Enaknya ini. Oke, sip, dah. 5, 4, 3, 2. Oke. Silakan Mas Sony. Udah. Udah selesai. Beberapa episode belum sih kayaknya, nambah. Ya udah, capek, udah break, selesai. Oh, wow. Dan udah itu ngalir aja. Gitu. Dan aku sangat ngerti banget tadi apa yang disampaikan karena aku mirroring ke di podcastnya kita gitu ya, dan itu yang ngebuat sesuatu hal yang quote and quote original. Gitu. Kerasa ya authenticity-nya. Authenticity-nya di situ. Nah, anyway, dari beberapa tahun research ini, kalau boleh disampaikan dalam beberapa kalimat, what new knowledge dan yang berpengaruh sama Mbak Sekar tuh apa sih? Nemuin ini nih gitu. Oh my god, berasa ketemu dosen mau third year review ya ini ya. Ya latihannya. Siapa tahu besok ditanya hal yang sama nih. Kan pasti ujungnya ke situ. Kan gini, kalau aku dalam perspektif di kuliah filsafat aku,
ada ontologi, epistemologi, tapi ada aksiologinya gitu. Karena once kita bicara knowledge for knowledge, jadinya cuma diskursus. Oke. Tapi kan yang paling penting lagi adalah knowledge for humanity. Ini tuh nanti landingnya kemana sih? Bukan hanya dalam tulisan disertasi, tapi buat well-being kita, landing untuk si aksiologi human being-nya mau gimana gitu. Nah, jadi aku mungkin nanya lebih dulu dari promotor ya. Sebelum ntar aku balas tanya ngabul. So far ya, beberapa poin gitu. Misalnya adalah yang pertama bahwa ada practice filmmaking yang sangat Indonesia. Practice filmmaking yang sangat Indonesia, oke? Iya, karena kan kalau misalnya kita bicara tentang filmmaking itu kan datangnya dari Barat dan lain sebagainya. Nah ini practice filmmaking untuk film tari ini sangat Indonesia ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang di sini tuh ada keberagaman tubuh gitu ya, bentuk-bentuk tubuh yang beragam gitu. Kayak misalnya itu kan kayak kalau kita dulu nonton wayang itu ada tokoh Semar yang gemuk gitu, terus ada yang sangat cungkring gitu, Gareng, Petro gitu. Ada yang ada disabilitas juga bahkan gitu. Itu adalah misalnya salah satu value filmmaking yang kayak mentransformasi apa yang ada di budaya Indonesia, kayak drama tari gitu, ke dalam bentuk film gitu. Oke. Jadi film tari ini adalah salah satu film yang beneran mengolah intangible cultural heritage, yang tangible maupun intangible. Jadi warisan budaya yang tak benda maupun benda gitu. Jadi ini ada beneran style filmmaking yang expose itu gitu. Terus praktek filmmakingnya pun bottom up approach seperti yang aku bilang tadi ya ke Kang. Dan itu nggak umum. Itu nggak common. Nggak common. Iya kan? Common. Di mana itu juga melibatkan rasa, yang mana konsep rasa ini juga sangat luas. Ada energi, ada taksu, ada intuition, ada afeksi di situ. Jadi memang ini salah satu konsep yang aku bahas secara luas. Ganti. Oh ya, oke. Oke. Terus habis gitu dan juga aku tuh penasaran ya tentang apa sih model budaya kita yang kita bisa kelola, kita bisa explore. Karena ya aku tahu bahwa dan kita semua aku rasa sadar bahwa potensi budaya Indonesia tuh sangat besar, sangat luar biasa gitu. Tapi gimana sih mengolahnya gitu? Dan aku rasa riset ini bisa memberikan kontribusi ya yang mana tentu nggak yang langsung kayak oh ini langsung dipraktekkan maybe just a little dot gitu. But aku rasa tapi connecting something, Mbak. Jangan salah. Iya, aku percaya sama riset yang serius itu akan menghasilkan hasil yang kontributif gitu. Kayak misalnya gini, aku berkaca sama Korea Selatan ya. It's so easy now to talk about Korea Selatan gitu ya. Karena dia diplomasi budayanya tuh menurutku jalan banget. Betul. Gitu. Dan dia prepare sampai sekarang itu berapa puluh tahun dari belakang. Exactly. Dan didasari oleh riset yang sangat serius. Yes. So, jadi beneran mereka tuh tahu gitu ya, modalnya apa, cara ngolahnya gimana gitu. So, makanya film-filmnya sekarang atau produk-produk budayanya sekarang nih beneran bisa ngena gitu kayak karena bahas tentang mental health, bahas tentang budaya lokal mereka gitu, makanan mereka yang nggak serta-merta digelontorin gitu aja gitu loh, kayak beneran itu semuanya dalam rapi banget. Iya benar. Planning yang rapi banget gitu. Dan bahkan jadi satu hal yang menterapi masyarakat Korea sendiri. Dan kayak misalnya sekarang orang tuh kan nonton drama Korea nggak cuma untuk hiburan gitu, let's say. Itu tuh kayak bentuk terapi for some people. Yes. Ngelihat oh cowok tuh bisa equal ya gitu-gitu. Itu tuh kayak they are doing terapi gitu-gitu. So ya melalui ini juga aku pengen memetakan gitu potensi budaya apa aja sih yang kita punya. Dan pembaharuan seperti apa sih yang memungkinkan
sejauh ini dan yang ya kita bisa tahu model kita apa gitu. Wah, itu sih Kang. Wah, keren sih Mbak. Hopefully ini akan menjadi sebuah, karena ya sorry nih ya, ini aku ngomongin subjektif. Indonesia tuh kayak nggak terlalu serius ngegarap ini sih. Exactly. Sorry ya, maksudnya. I mean like I feel sorry too, kayak ya nggak serius dia, gitu. Ngegarap ini tuh apa ya? Ngegarapnya tuh sporadis gitu. Tidak dalam in long term, goalsnya jelas. Makanya sayang banget gitu. Sayang banget. Emas yang ya segimanapun tempat bagus kalau tidak disampaikan dengan good marketing, good communication, strategi gitu ya, etc. dan seterusnya gitu. Ya sayang gitu. Dan ini keren sih Mbak, keren banget lah. Ini bakal jadi long term gitu. Dan ini opening the door ke something. Iya, I do hope so. Karena ya again ya kayak kadang tuh kalau misalnya kita mau ngomongin idealnya gitu kan, oh ya kita tuh emang beneran harus yang riset terus apa nanti dan risetnya tuh sekalian di beberapa hal lain yang connected. Cuma kan again ya kayak apa yang bisa kita lakukan dulu, of course we cannot control everything in one time gitu. Tapi juga ya apa yang kita bisa mulai gitu. Betul. Dan ya, it will connect to other dots gitu. Gitu sih. Jadi ya sekarang dimulai dengan ya gitu ya untuk mengenal potensi-potensi apa aja sih. Kayak misalnya tadi potensi seni acting di Indonesia tuh ada loh, ada banyak loh. Terus karakter-karakter apa sih yang khas dari kita, dari filmmakingnya, dari para seniman-senimannya, dari style editingnya misalnya. Dari style directingnya dan lain sebagainya gitu yang bisa jadi core identity kita gitu. Karena kayak karena kalau kita nggak mengenal identitas kita kayak ya udah bakal ikut ya telenovela, K-pop ntar K-pop. Maksudnya aku nggak bilang mereka itu jelek ya. Maksudnya they are very good. But of course like kita juga perlu sadar kita punya apa, kita bisa mengembangkan apa, kita bisa mengolah apa gitu. Ya nggak cuma serap aja gitu kita, tapi juga sharing. Gitu. Dan mewarnai. Ya. Dan saat kita tahu bahwa ada keaslian yang ya balik lagi ya authenticity tadi, ya kita mungkin akan terkaget-kaget bahwa ternyata emasnya udah lama ada gitu. Exactly beneran kayak. Ya itu tadi kayak mungkin kita belum cukup sadar atau ya gitu ya kayak kita tuh punya dan aku rasa ini tuh udah banyak banget loh yang sadar gitu loh kalau kita tuh hebat, budaya kita tuh banyak, kuat gitu, tua gitu, sejarahnya tuh udah panjang, but how can we elaborate all these things dan juga untuk moving forward gitu. Tapi anyway Mbak, terima kasih telah menambah satu kebahagiaan baru buat saya. Karena ini adalah sesuatu hal yang buat saya sesuatu yang apa ya, rare, jarang banget. Dan mungkin kalau ngomongin dalam perjuangan di other side tapi menuju kepada titik yang sama sih. Gitu. Jadi mungkin kalau aku di sini, Mbak Sekar di sini, tapi kayaknya nanti kita akan ketemu di titik finish yang sama gitu. I believe so. Itu sih Mas Gar. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Masih ada. Terakhir 2 ya. Nah, aku tuh kalau terakhir 2 tuh nanti nambah 4 sih. Oke, mungkin ini sebagai conclusion lah ya. Dalam kalimat yang sederhana, apa makna tari bagi Mbak Sekar? Wow, ini pertanyaannya sangat fundamental ya. Kemudian. Tari ini adalah satu hal yang utuh ya, yang menyatukan tubuh, pikiran, rasa, jiwa. Jadi ya gerak yang berharmoni, berekspresi, itu sih. Holistik lah ya. Holistik. Ya ampun Kang, ini pertanyaan. Aku ingat banget waktu S2 ya, waktu mulai
awal masuk gitu tanyain apa tari menurutmu, terus kita kayak udah yang gerak yang mengikuti musik lalala, ada banyak definisi semua mahasiswa. Terus di akhir waktu kita kelulusan ditanyain kayak, jadi menurutmu tari apa? Terus kayak kita semua diem karena kayak sekompleks itu. Terus kayak sekarang tanya lagi sama Kang Abu kayak after years kita kayak this question again. But yeah, it's really complex. Yeah. It's really complex. Oke. But I love it. Ya, oke. Dan hopefully obrolan ini akan memberikan sebuah akan memberikan sebuah inspirasi. Yeah. Karena daripada gini, hal baik adalah menginspirasi orang lain daripada ingin menjadi orang lain. Itu kan menarik ya. Orang tuh sekarang kebanyakan pengen jadi orang lain tapi lupa bahwa menginspirasi orang lain itu akan lebih baik daripada ingin menjadi orang lain. Yeah. So, pertanyaan terakhir saya adalah apa makna hidup bagi Mbak Sekar? What is life gitu? Hidup tuh apa sih gitu? Hidup itu menurutku adalah mengalirkan energi, berekspresi, dan ya menjalani hidup itu sendiri sih. Kayak, ya apa yang sedang kita hadapi kita lakoni dengan sepenuh hati. That's life. Wah, keren. Thank you, Mbak. Very profound ya questionnya. Oh my god. Like, ya, karena jawaban ini kaca benggala banget. Jawaban ini akan berganti tahun depan saat kita ketemu lagi. Exactly, kayak In next summer kita ketemu jawabannya pasti beda sih. Really unexpected, but Mbak Sekar, thank you very much. Sayang, thank you banget Kang Abu. It's a lot of blessing sih. Ya. Obrolan ini aku bisa ketemu Mbak Sekar yang aku nggak tahu ya, ini kegeeran aku aja kali ya, yang aku ngerasa aku nggak sendiri. Ada yang lagi berjuang di ranahnya masing-masing untuk menuju titik yang saya rasa ke titik itu. Dan beneran sangat udah dari perjumpaan yang nggak jelas ya. Random banget. Random banget, obrolan yang nggak jelas. Tapi at some point kalau tadi ngomongin kita nggak perlu terlalu berharap banyak dan seterusnya. Tapi titik kecil saat akan menyatu dengan titik yang lain pasti akan membuat gambar yang indah sih. Intinya begitu. Terima kasih banyak, Mbak Sekar. Terima kasih banyak, Kang Abu. Oke, teman-teman, thank you. Semoga apa yang kita obrolin ada something, dan yang paling pasti kita berjuang di field kita masing-masing. Dan saya mungkin mau menutup karena kaitannya sama menari. Ada satu statement yang sangat menarik dan tolong kunyah ini dalam-dalam. Life is a dancer and you are the dance. Terima kasih, sampai ketemu di podcast berikutnya.